Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fitaraini amin. Qala al-mu'allifu bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batul hadiyata asyarata, dan utawi cabang kang kaping 11, al-khawfu iku wedi min azabillahi saking azabi Allah. Wa qallu darajatil khawf, lan utawi kedike-dike darajat wedi ing Allah. Ayam tani aiku yentah narima kacegah iki man atawa wong anil mahzurati ado saking pirang-pirang kang den cegah. Wa yusamma lan den arani zalika apa mangkono khauf waraan iku waro. Fa in zadat maka lamun lamun tambah atawa wuwuh kuwatuhu apa kekuatan khauf, kafa maka nyegah ikiman amma la yatayaqona, amma saking barang la yatayaqonu kang ora nana yakin ikiman atawa wong tahrimahu ing harame ma, atau bisa dibaca amma la yutayaqonu tahrimuhu, amma saking barang la yutayaqonu kang den ora den yakinaken apa keharaman ma. Wa yusamma lan den arani apa zalika mangkono khauf taqwan ing taqwa. Paizan domma maka lamun narima kumpul ilaihi maring khauf at-tajarrudu apa meles lil khidmati karena khidmah ing Allah. Pasoro maka dadi man layabni iku orana ngabangun man ma layas kunu ma ing barang layas kunu kang orana manggon man hu ing ma. Wala yajma'ulan orana ngumpulaken man ma ing barang la yaquluhu kang orana mangen man ing ma. Wala yaltapitulan orana noleh man ila dunya mering dunya. Wa ya'lamu lan waruhman ana satune dunya tufarikuhu iku misahkeun ya dunyahu ing man. Wala yasripulan orana nasarupaken man ila ghairillahi maring salian Allah napasan ing nafas min anfasihi saking pirang-pirang napas man. Bahwa maka utawi ya khauf as-sidku iku jujur atau bener. Wa yusammalan den arani sahibuhu sapa kang anduweni sidku siddiqan iku kang akeh benere atau kang akeh jujure. Wa yadkhululan manjing pisidki ing dalam sidik at-taqwa apa taqwa. Wa yadkhululan manjing pit taqwa ing dalam taqwa al-wara apa wara. Wa yadkhulu lan manjing fil wara ing dalam wara al iffatu apa ipah ngaraksa agama. Kata kaya mangkono mazkur qala kang ngandikaaken hu ing kaza al Ghazali sapa Imam Ghazali bil Ihya ing dalam kitab Ihya. Dulur-dulur sadayana rahimakumullah. Untuk pemaknaan awal tadi telah disampaikan dengan pemaknaan asli dan tradisional ala pesantren gitu.
dengan bahasa Jawa. Atau biasanya kalau di tempat kami bisa bahasa Jawa atau dengan bahasa Sunda juga. Dan kemudian biasanya dalam keterangan-keterangannya disampaikan ada yang dengan bahasa Sunda, ada juga yang dengan berbahasa Indonesia. Baik, untuk cabang iman yang ke-11, ini rangkaian dari apa yang masuk dalam syair yang di atas itu, wahbub ilahaka khaf alima iqabih walih rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Wahbub lan cintailah, ilahaka wahbub lan dan demen sira ilahaka ing pangeran sira, khop kemudian wedi sira alima iqabihi ing pedih adabi Allah atau ilahak, wali rahmatin lan kadue rahmat urju ngarep-ngarep sira. Jadi bisa kalau bahasa lazimnya itu warju li rahmatin, dan berharaplah kepada rahmat Allah. Wali rahmatin karena ini bahasa bait, bahasa syair. Wali rahmatin lan kadue rahmat Allah urju berharap sira. Tawakkalan tawakal sira ya muslimu wahai orang-orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'batul hadiyata asyarata al-khawfu min azabillah. Dan cabang iman yang ke-11 adalah merasa takut min azabillah, saking dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kitab yang menurut saya unik, menurut kami unik, itu adalah salah satunya adalah kitab Qomit Tughyan, di mana pengarang awalnya kitab ini adalah Syekh Sayyid Nuruddin Al-Izzi ya. Jadi pengarang awal dari kitab ini adalah Sayyid Nuruddin Al-Izzi. Beliau orang Persia dan mengarang kitab atau risalah dengan judul Syu'abul Iman. Jadi tidak berupa bait, akan tetapi berupa kalimah-kalimah seperti biasa saja. Pada umumnya kitab yang memuat cabang-cabang iman dengan dalam bahasa aslinya itu bahasa Persia, karya Said Nuruddin Al-Izzi. Kemudian dialih bahasakan oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusi Al-Fanani Al-Malibari, yang lebih kita kenal dengan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, kitab Syu'abul Iman dalam bahasa Persia tersebut dibukukan kemudian disampaikan dalam bentuk bait syair yang jumlahnya 30 bait. Jadi Qomit Tughyan ini berjumlah kurang lebih 30 bait, yang pada awalnya itu kalau aslinya tersebut berjumlah 26 bait. Kemudian oleh Syekh Nawawi ditambah di awal 30 bait, dan seorang ulama di akhir kitab 1 bait, jadi jumlah 30 bait. Nah, kemudian
Syu'abul Iman yang sudah berupa syair-syair bait tersebut disyarahi kemudian oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, kelimpahan barokah dari beliau-beliau. 3 pengarang sekaligus dalam satu kitab. Pertama, Said Nuruddin Al-Izi sebagai pengarang awal dalam bahasa Persia, kemudian alih bahasa dan bentuk dalam bentuk syair oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau juga pengarang Fathul Muin juga ya, yang sudah tidak asing lagi di pesantren-pesantren. Kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim wa amadana bi asrarihim. Kembali lagi, cabang iman yang ke-11 ada al-khawfu, iku adalah takut min azabillahi, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallu daruzatil khawf, dan minimal derajat khauf tersebut ayyam tani'a anil mahzurat, adalah tercegahnya dari hal-hal yang terlarang oleh agama. Jadi minimal sekali derajat khauf, derajat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tercegahnya diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma dzalika wara'an, dan itu dinamakan wara. Kemudian fa in zadat quwatuhu, maka ketika rasa khauf di hati seseorang bertambah kekuatannya, kaffa amma la yatayaqqanu tahrimah, maka orang tersebut akan menjauhi hal-hal yang tidak diyakini haramnya. Dia tercegah atau tidak mendekati hal-hal yang belum yakin keharamannya. Jadi bisa dibaca 2 wajah ya. Jadi amma la yatayaqqanu tahrimahu atau amma la yutayaqqanu tahrimu. Bisa melalui fi'il ma'lum dan fi'il majhul ya. Jadi hal-hal yang memang belum jelas, belum diyakini haramnya, dia sudah bisa mencegah untuk tidak melakukan atau mendekati. Wa yusamma dzalika taqwa, dan di tingkat ini khauf tersebut disebut takwa, Fa idzan damma ilaihi at-tajarrudu lil khidmah fa sara la yabni ma la yaskunu, maka tatkala kumpul ilaihi kepada khauf, at-tajarrudu meles itu semata-mata berkhidmah, hanya karena at-tajarrud itu semata-mata lil khidmah, berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa takut kepada Allah berkumpul dengan tajarrud lil khidmah, semata-mata berkhidmah kepada Allah, pasoro, maka orang tersebut akan menjadi la yabni ma la yaskun. Orang tersebut tidak akan membangun sesuatu yang tidak akan dia tempati. Wala yajma'u ma la ya'kulu, dan orang tersebut tidak akan mengumpulkan sesuatu yang tidak akan dia makan. Wala yaltafitu ila dunya, dan orang tersebut tidak akan menoleh, tidak akan merasa tertarik ila dunya, kepada dunia. Tapi perlu saya sampaikan, ketika kita membahas dunia, saya mengutip keterangan lain masih dalam karangan Imam Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, dalam kitabnya Bahjatul Wasail ya. Ketika beliau mengupas kalimah dunia dalam kitab Bahjatul Wasail halaman 34,
ketika dalam kata wabughdud dunya, dunya tersebut adalah wahya ma zada anil hajati syar'iyah kajabil ihya. Dunia tersebut yang dimaksud dunia dalam kitab ini adalah mazada alal hajati syariah, adalah sesuatu yang sudah lebih dari kebutuhan syariah, kebutuhan syariah. Jadi ketika semakin besar perjuangan kita, akan semakin besar kita memerlukan dunia tersebut. Dan sebesar apapun ketika orientasinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat, maka itu tidak disebut dunia. Sekali lagi, dunia dalam pandangan Syekh Nawawi, wahya mazada alal hajati syariah, adalah sesuatu yang memang sudah melebihi dari hajat syar'i, hajat syar'i. Dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu, sebahagian ibadah kita memang memerlukan biaya. Semakin besar biaya, ya seperti haji, seperti zakat kan, itu kan tersangkut dengan biaya atau dengan nominal-nominal tersebut. Nah, sebesar apapun dunia tersebut, sebesar apapun materi yang dikeluarkan, ketika orientasinya adalah akhirat, ketika orientasinya adalah berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak dinamakan dunia. Jelas ya? Jelas, insyaallah. Wala yaltafitu ila dunya, dia tidak sama sekali tidak menoleh juga kepada dunia. Wa ya'lamu annaha tufarikuhu, dan dia yakin, dia tahu annaha tufarikuhu, bahwa dunia tersebut akan memisahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, annaha tufarikuhu, jadi dunia tersebut tufarikuhu bisa memisahkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara dunia seseorang bisa terpisah, ya, artinya istighol, nanti istighol, dan mungkin bisa saja masuk alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya wala yasrifu ila ghairillahi nafasan min anfasihi. Jadi yang enak ini, kita dari fi'il kita langsung aja ke maf'ul dulu ya. Wala yasrifu, dan dia tidak mentasarufkan satu nafasnya, min anfasihi, dari nafas-nafas yang keluar masuk di tubuhnya, ila ghairillahi ta'ala, untuk mencari ridha selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap napas yang keluar, setiap napas yang masuk, dia persembahkan, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tasarufkan, dia jalankan napas tersebut hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk mencari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sidqu, maka yang demikian itu, bahwa maka haub tersebut, haub yang pada derajat layabni, ya, jadi wa idzan dhamma atajarrud lil khidmah, maka wa yusamma bahwa sidqu, maka haub yang sudah pada derajat tersebut dinamakan as-sidqu, wa yusamma sahibuhu siddiqan, maka orang yang memiliki sifat sidqu, karakter sidqu tersebut dinamakan siddiqan, orang yang banyak jujurnya, orang yang banyak melakukan kebenaran-kebenaran, kejujuran-kejujuran. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau mempunyai gelar As-Siddiq karena beliau paling banyak mempercayai hal-hal apapun yang datangnya dari Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, beliau percaya, beliau jujur terhadap keimanannya. Wa yadkhulu fi sidqi dan
masuk dalam kategori sidku at-taqwa apa takwa. Wa yadkhulu fit taqwa al-wara, dan masuk dalam kategori takwa al-wara'u apa wara. Wara itu apik ya. Mungkin dalam bahasa pesantren itu al-wara itu biasanya apik. Apik itu teliti sebenarnya. Teliti untuk apa ya? Untuk hal-hal yang berkenaan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jangankan umpama ada hal yang makruh dan yang haram, ketika yang makruh saja dia jauhi, apalagi hal-hal yang haram. Kemudian jangankan hal-hal yang makruh, hal-hal yang halal pun dia batasi. Dia bijaksana walaupun hal tersebut sudah jelas halal. Wa yadkhulu al-wara, wa yadkhulu fil wara, dan masuk dalam al-wara al-iffah apa iffah. Iffah itu dalam bahasa pesantren biasa dimaknai dengan ngaraksa agama, menjaga hukum konstitusi agama. Ini halal, ini haram, ini makruh, yang ini. Itu dijaga betul. Dan dia disebut iffah. Jadi urutannya adalah iffah, kemudian ketika haub itu bertambah dia jadi wara, dan ketika waronya bertambah dia menjadi takwa, dan ketika takwanya kemudian bertambah dia ada di makom sidku, orangnya berarti siddi ya. Demikian kaza qalahul Ghazali bil Ihya, demikian disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Ini dalam khususnya dalam Asyubatul Hadiyah, cabang iman yang ke-11, Syekh Nawawi pure beliau mengutip kalam Al-Ghazali tentang haub di dalam kitab Ihya. Jadi apa yang ditulis dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya kemudian dikutip oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya ini ya. Kaza qalahul Ghazali fil Ihya. Dan teks aslinya ini, teks aslinya dari kitab Ihya, ini kami ini ya, cuma ini dari Marjul Akbar ya. Kalau di Ihya itu masuknya, di kitab Ihya itu masuk di bab khaub, khususnya fi bayani hakikatil khaub ya. Yang di biru itu semua yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Qamiturian, dengan ada beberapa pengurangan mungkin ya, karena memang sangat panjang sekali ulasan Al-Ghazali tentang Darajatil Khaub tersebut, cukup panjang, dan kemudian hanya jadi beberapa bait saja atau beberapa baris saja yang dicantumkan dalam Qamiturian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.